Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak tertandingi? Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Haleluya, tak tertandingi.
yang selalu menjadi dambaan kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Yesus. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus Engkau, Yesus Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan
Bapa kami dalam sorga, Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami rindu berkat-Mu, Tuhan. Kami rindu curahan-Mu, Tuhan. Kami mau berharap kepada-Mu, Tuhan. Engkaulah dambaan kami. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga buat para pelayan-Mu yang telah melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Urapilah hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya ucapkan selamat kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Dan saya berdoa kita semua di dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih, mengampuni adalah sebuah perintah Tuhan. Karena merupakan perintah Tuhan, maka suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus mau melakukan. Pengampunan ketika kita melakukan dengan baik di dalam kehidupan kita, ketika kita mau melakukannya di dalam kehidupan ini, maka akan menghasilkan berkat Tuhan, akan menghasilkan keteduhan, akan menghasilkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mau mengampuni, maka akan ada sanksi, akan ada hukuman, sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, mari kita mau belajar untuk mengampuni sesama kita. Di dalam bahasa aslinya, mengampuni disebutkan sebagai dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan. Ketika kita mengampuni seseorang, itu berarti kita sementara membebaskan mereka dari segala hukuman, dari segala rasa bersalah mereka. Dan oleh sebab itu, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan baik. Ketika kita tidak mau melakukan pengampunan, itu berarti kita membiarkan seseorang merasa bersalah, kita membiarkan seseorang merasa feel guilty. Nah, pada hari ini kita akan melihat apa manfaat yang akan kita terima ketika kita mengampuni seseorang, saudara. Apa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengampuni? Manfaat pertama ketika kita mengampuni seseorang adalah kita akan menerima berkat kesehatan. Ada kesehatan di dalam kehidupan kita, kesehatan terbentuk di dalam kehidupan ini ketika kita mengampuni, saudara. Mari kita lihat satu ayat di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, syarat untuk menerima pengampunan adalah pengakuan. Sebelum kesehatan diberikan oleh Tuhan, kita harus mau mengaku terlebih dahulu. Sebelum kita menerima pengampunan, kita harus mengaku dosa kita terlebih dahulu, saudara. Dan saudara-saudara yang terkasih, pengakuan membuat segala dosa-dosa yang kita lakukan disucikan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ayat ini merupakan syarat untuk menerima pengampunan. Kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini syaratnya saudara. Ini juga yang akan kita terima di dalam kehidupan kita ketika kita mau mengampuni. Mengampuni didahului dengan pengakuan. Ketika kita mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni. Dan pengampunan akan menghasilkan doa-doa yang berkuasa. Doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kesembuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagi mereka yang mengampuni dan bagi mereka yang diampuni, dua-duanya akan menerima berkat kesembuhan. Di dalam sebuah artikel di surat kabar New York Times, saudara, disebutkan bahwa orang yang mengampuni akan mengurangi dirinya terkena penyakit serangan jantung, mengurangi dirinya terkena stroke, saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara rindu hidup saudara sehat, ketika saudara rindu badan saudara sehat, raga saudara sehat, mari kita belajar mengampuni. Belajar mengampuni, walaupun mungkin itu terasa sakit, walaupun itu mungkin terasa susah, tapi belajarlah mengampuni. Demi kita merasakan kesehatan, demi untuk memiliki tubuh yang baik. Belajar untuk melakukan pemberesan, belajar untuk melakukan rekonsiliasi di dalam sebuah hubungan yang kurang baik. Dan ini akan membuat tubuh kita akan semakin hari semakin sehat. Berkat kesehatan akan kita terima yang datangnya. Berkat kesehatan akan kita terima dari Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita mengampuni? Apa yang akan kita terima ketika kita mengampuni, saudara? Selain berkat kesehatan, kita juga menerima berkat pengampunan. Ternyata ketika kita mengampuni, kita juga diampuni oleh Tuhan, saudara. Mari kita lihat ayatnya di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25 saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita mendengar pertanyaan, adakah dosa yang tidak bisa diampuni? Apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Ada yang mengatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Saya tambahkan, saudara, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Dosa yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, yaitu mengampuni. Ketika kita tidak mau mengampuni, maka kita tidak akan diampuni, saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita mau mengampuni, ketika kita dengan tulus mau mengampuni seseorang, mau mengampuni sesama kita, maka kita layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak mau mengampuni itu berarti kita sama dengan membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak mau mengampuni itu berarti kita membiarkan diri kita untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Hari ini kita lihat kapan terakhir kali kita mengampuni sesama kita. Kapan terakhir kali orang menyakiti kita, orang memfitnah kita, orang merugikan kehidupan kita, dan kita mau mengampuni mereka. Belajarlah untuk mengampuni, supaya kita diampuni Tuhan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita rasakan, kita nikmati ketika kita mengampuni. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengampuni, korbannya akan diterima oleh Tuhan. Korbannya akan diterima oleh Tuhan. Hari-hari ini kadangkala kita merasa korban kita tidak diterima oleh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa apa yang kita perbuat buat Tuhan, apa yang kita lakukan buat Tuhan, entahkah itu pelayanan, entahkah itu ibadah, atau hal-hal yang lain, mentok begitu saja, terhambat begitu saja. Kita lakukan tapi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita tidak mau mengampuni. Mungkin karena kita belum mau mengampuni, saudara. Hari ini kita belajar mengampuni sesama kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Supaya apa? Supaya setiap korban kita dapat diterima sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Injil Matius, pasal yang ke-5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, setiap kita tentunya rindu supaya hidup kita diberkati. Tentunya kita rindu supaya kita memperoleh berkat, dan salah satunya adalah ketika persembahan kita diterima, korban kita diterima sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita kepengen supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita kepengen supaya jerih lelah kita tidak sia-sia, saudara. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara menginginkan upah dari apa yang saudara lakukan pada saat ini, belajarlah untuk mengampuni. Jangan membuat korban. Jangan membuat berkat Tuhan terhalang. Jangan membuat berkat Tuhan terhambat lewat kekerasan hati kita karena tidak mau mengampuni sesama. Belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni. Maka saya yakin dan percaya setiap korban persembahan kita, Tuhan terima dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa banyak orang Kristen terlihat rajin memberikan korban persembahan, tapi hidupnya begitu-begitu saja? Mengapa kita banyak melihat orang Kristen rajin memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, tapi hidup-hidupnya begitu saja, saudara? Mungkin karena dia belum mau mengampuni. Mungkin karena dia masih mengeraskan hatinya, saudara. Mungkin mereka masih menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Ingat, kita harus menjadi umat Tuhan yang siap untuk mengampuni, supaya korban kita, persembahan kita dapat diterima di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita rindu pengorbanan kita, persembahan kita diterima di hadapan Tuhan dengan baik, mengampunilah. Belajarlah mengampuni. Saya yakin dan percaya korban kita akan diterima oleh Tuhan sebagai korban yang benar, korban yang sungguh, dan korban yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan kami telah mengikuti ibadah online, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman-Mu, berkat-Mu akan Engkau sediakan buat kami. Berkati semua kami yang hari ini mengikuti ibadah online, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam segala apapun yang kami rencanakan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan, jamah tubuhnya Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang di luar kota, Tuhan tetap jaga pelihara mereka, seperti Engkau menjaga dan memelihara kami semua. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara kami, di kota kami. Tuhan, tolong jaga anak-anak-Mu. Segera biarkan COVID ini berlalu dari kehidupan kami, dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan Engkau, bebas untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, pemerintah kami, buat kota kami tercinta Tuhan. Jaga bangsa kami, berkati bangsa kami. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintahan kami sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan nama Tuhan dapat diagungkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa musibah Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang tertimpa banjir bandang di NTT dan NTB. Kami berdoa buat mereka yang tertimpa musibah gempa di Malang. Kiranya Tuhan tolong berikan penghiburan, berikan sukacita Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.